Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke pembelajaran aljabar linier fokus penyelesaian SPL. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas inverse matrix dan penerapannya dalam penyelesaian solusi dari SPL ya, di inverse matrix. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep OBE, aturan Cramer untuk menyelesaikan SPL. Pembahasan kita hari ini yaitu dengan metode inverse untuk menyelesaikan SPL. Apa rumus inverse-nya? Yaitu X sama dengan A inverse kali B. X adalah matriks variabel, A inverse adalah inverse dari matriks koefisien, dan B adalah matriks konstanta. Berarti ada hal baru yang harus kita cari terlebih dahulu. Apa? Yaitu inverse matriks dari matriks koefisiennya. Ada dua cara untuk mencari inverse matriks tersebut. Yang pertama dengan cara OBE, dan yang kedua dengan cara rumus adjoint. Ya. Perhatikan, ingat kembali bahwa persamaan SPL dalam bentuk matriks itu dinyatakan dengan A kali X sama dengan B. Dari mana kita mendapatkan tadi solusinya? Kalau dengan inverse itu X sama dengan A inverse kali B ya. Nah, ini yang mau kita cari. Kok bisa seperti ini hasilnya? Oke, perhatikan aljabarnya dari persamaan SPL ini. A dikali X sama dengan B, kita kalikan kedua ruas dengan inverse-nya. Tujuannya apa? Kita ingin mentiadakan A ini, sisi A, matriks A pada sebelah kiri harus kita hilangkan agar X-nya menjadi sendirian gitu ya. Jadi sendiri dia. Maka kita kalikan inverse di sebelah kiri. Maka di sebelah kanan posisinya pun kita kalikan dengan inverse di sebelah kiri matriks B. Sebelah kiri ya. Kenapa sebelah kiri? Karena tadi kita menambahkannya di posisinya kiri. Maka sebelah kanan pun posisinya harus sebelah kiri dari matriksnya. A inverse kali A itu menghasilkan matriks identitas. Ingat konsep identitas pada pertemuan sebelumnya. Sama dengan identitas kali X sama dengan A inverse kali B. Sehingga identitas dikalikan matriks X itu akan tetap menjadi matriks X. Ingat ya, kembalian bentuk perkalian I dengan suatu matriks, maka menjadikan matriks itu kembali gitu ya. Hasilnya matriks itu kembali. Hasil akhir didapatlah X sama dengan A inverse kali B. Jadi ini sudah menjadi rumusan untuk mensolusikan SPL dengan inverse. Hal yang baru seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita perlu mencari inverse-nya terlebih dahulu. Inverse dengan cara pertama kita pelajari dengan OBE. Ingat ya, tadi A adalah matriks koefisien. Jadi kita fokus terhadap matriks A. Bagaimana mencari inverse dengan OBE? Pertama, gandengkan matriks A dengan matriks identitas. Kita tulis bentuknya A digandeng dengan identitas seperti ini ya. Selanjutnya, ubah matriks A, fokus kita di matriks A ini, menjadi matriks identitas. Yang arahkan dia menjadi matriks identitas menggunakan OBE. Kita udah pelajari sebelumnya bagaimana merubah matriks ke bentuk matriks yang lain menggunakan OB ya. Jadi ini konsepnya pengulangan saja banyak terjadi. Hasil akhir, jika A sudah kita ubah ke matriks identitas, maka I yang sebelah kanan tadi dan ikut OBE yang kita berlakukan terhadap A-nya. Ikut ya perhitungannya, sehingga hasil akhir A inverse terletak di sebelah kanan ini. Jadi A inverse sebelah kanan, sehingga ditulis bentuknya seperti ini ya. A digandengkan dengan I, lalu kita OBE kan,
arahkan A itu menjadi identitas. Ketika dia sudah menjadi matriks identitas, maka yang sebelah kanan menjadi inverse-nya. Ingat, aturan main untuk mendapatkan inverse, determinan dari A atau determinan dari matriks koefisiennya dalam kalau SPL-nya nanti ya, ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Inverse, ingat itu konsepnya. Contoh, bagaimana menyelesaikan pencarian inverse menggunakan OB. Ini kita coba. Berarti kita gandengkan matriks A dengan matriks I. Berarti A-nya 3 kali 3. Kan identitasnya pun 3 kali 3. 1, 2, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 6. Kita gandeng dia dengan identitas. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ingat ya identitasnya. Yang mau kita OB-kan berarti posisi 1 sudah tepat sama dengan identitasnya. Berarti yang kedua dan yang ketiga kita ubah ke 0. Bagaimana mengubah ke 0? Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Berarti ini min 1 lawannya 1, B1 karena letak di baris pertama. Yang mau kita ubah B2 dengan cara seperti yang udah kita pelajari. Berarti min 1 kita kalikan 1, 2, 2. Di sini perhitungan akan lebih banyak karena matriksnya digandeng. Itu 0, 0. Berarti hasil kalinya min 1, min 2, min 2, min 1, 0, 0 ya. Kita tambah dengan B2. Berarti 1, 1, 4, 0, 1, 0. Kita jumlahkan. Maka hasilnya 0, min 1, 2. Hati-hati perhitungan. Min 1, 1, 0. Ini kita letakkan di barisan 2. Di B2-nya. Berarti 1 tetap. 1, 2, 2. Ini kita gandeng dengan 1, 0, 0. Jadi ngikut ya, digandeng ini ngikut dengan OB yang kita berlakukan. 0, min 1. Benar ya hitungannya ya. Oke, min 1, 2, min 1, 1, 0. Di baris ketiga tetap 2, 2, 6, 0, 0, 1. Oke, dengan cara yang sama. 2 ini kita OBE-kan. 2 ini kita OBE-kan menjadi lawannya 2, min 2, B1 tambah B3. Dengan cara yang sama, berarti min 2 kita kalikan dengan B1. 1, 2, 2, 1, 0, 0. Hasilnya min 2, min 4, min 4, min 2, 0, 0 ya. Perhatikan hasil kalinya, hati-hati. Ditambah B3. B3 kita ini berarti 2, 2, 6, 0, 0, 1. Kita jumlahkan dia. Maka hasilnya 0, min 2, 2, min 2. Hati-hati penjumlahan 0, 1. Maka hasilnya kita letakkan di B3. 1, 2, 2. Ini 1, 0, 0. 0, min 1, 2. Min 1, 1, 0. 0, min 2, 2. Min 2, 0, 1. Setelah itu, apalagi yang mau kita OBE-kan? Min 1 ini kita ubah ke 1. Berarti min 1 dikali B2. Oke, hasilnya berarti 1, 2, 2. 1, 0, 0. Ini ngulang-ngulang saja ya. Dari pertemuan sebelumnya udah Anda pahami. Jadi tinggal mengulang saja. 0
kali min 1 di barisan B2 ini dikali dengan min 1 semuanya. Berarti ini 1, ini menjadi min 2, ini menjadi 1. Jadi fokus berhitungnya diperhatikan. Berarti ini tetap 0, min 2, 2, min 2, 0, 1. Maka dengan cara yang sama kembali melakukan OBE-nya, silakan Anda tuntaskan pencarian OBE-nya ya. Berarti siapa lagi mau kita OBE-kan? Boleh 2, boleh min 2 yang Anda OBE-kan. Dengan cara yang sama ya, berarti 2 ini kita nolkan. Berarti lawannya 2, min 2, B berapa? B2, karena posisinya di B2. Untuk satunya tadi ya, tambah yang mau kita ubah adalah B1. Ini bisa sekali jalan dengan OBE yang min 2 ini kita OBE kan. Berarti 2B2 kita tambah dia dengan B2B2 tambah dengan B3 karena B3 yang mau kita ubah. Silakan diselesaikan ya perhitungannya sehingga endingnya nanti sebelah kiri ini Anda tuntaskan menjadi matriks identitas dia, jadi matriks identitas. Oke, silakan Anda lanjutkan ya, nanti Anda bisa melihat hasil akhirnya. Kita akan buka hasil akhirnya seperti apa. Setelah kita proseskan hasil pencarian inverse ini, ya prosesnya Anda lakukan seperti biasa, OBE-nya. Silakan Anda simak, Anda baca, Anda pelajari di sini perhitungannya. Pastikan hitungannya dengan baik ya, jika tidak Anda akan salah memperoleh hasil dari hasil akhirnya. Perhatikan di sini, ketika sebelah kiri sudah terbentuk menjadi matriks identitas, maka sebelah kanannya inilah inverse-nya. Inilah inverse-nya ya. Jadi inverse-nya min 1, min 4, 3, 1, 1, min 1, 0, 1, dan min setengah. Ini inverse-nya. Ingin memastikan apakah inverse ini betul hasil perhitungannya, dengan cara kalikan kedua matriks tadi, matriks awal dengan inverse-nya kita kalikan, hasilnya harus identitas. Jika tidak identitas, maka inverse-nya ada salah hitung. Kita lakukan perkalian dua matriks ya. Konsep perkalian dua matriksnya Anda ulang-ulang kembali. Silakan Anda simak di sini bentuk perkaliannya, ini sudah ada prosesnya. Sehingga terdapat hasil akhir terbukti dia bahwa itu identitas. Akhir kata, berarti ini benar sebagai inverse matriks dari matriks A ini ya. Selesai contoh inverse dengan cara OBE. Berikutnya inverse dengan cara rumus A join. Jadi dengan cara rumus A join, rumusnya 1 per det A dikali A join A. Di sini ngulang kembali perhitungan determinan. Bagaimana melakukan proses perhitungan determinan. Perhitungan determinan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Ingat kembali konsepnya. Di sini melibatkan perhitungan determinan. Sebenarnya di awal tadi juga mempersiapkan bagaimana mencari inverse dalam perhitungan matriks ini. Inverse matriks ini juga harus Anda cari terlebih dahulu sebenarnya determinan ya. Nah, ada A join di sini. Apa A join? A join adalah matriks kofaktor yang ditransposkan. Matriks kofaktor yang ditransposkan. Jadi matriks kofaktor itu sumber datanya dari matriks A tadi. Nah, jadi matriks kofaktor apa? Matriks yang disusun dari elemen-elemen kofaktor. Ingat kembali konsep kofaktor. Jadi untuk menyelesaikan inverse kita harus menghitung semua kofaktornya. Tentu Anda ingat ya, mencari kofaktor harus melibatkan minor. Ingat kembali materi kita mengenai ekspansi kofaktor. Di sana ada masalah kofaktor dan minor ya. Jadi kofaktor tersusun dari elemen-elemen kofaktor C11, C12, 11 kan menunjukkan ini baris ke 1 kolom ke 1 dalam penyusunannya ya. Nah, jadi kita cari ke semua kofaktornya.
lalu kita transposkan. Jika kita transposkan berarti posisinya diubah, baris menjadi kolom. Jadi C11, C12 ini kita ubah menjadi C11 tersusun secara kolom. Yang tadinya tersusun secara baris, lakukan secara kolom. Ya. Oke, maka jika sudah dapat hasil adjoin, hasil C transposnya, itulah yang merupakan adjoinnya. Contoh, matriks yang sama dengan yang tadi, kita tentukan inverse-nya dengan cara adjoin. Jadi, kita cari terlebih dahulu determinannya. Di determinan untuk mendapatkannya, silakan Anda mencari dengan cara sorus boleh. Saya di sini pakai cara ekspansi kofaktor agar melatih prosesnya yang pernah dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Ambil angka yang paling angka kecil di kolom pertama, berarti A11 C11 ditambah A21 C21 ditambah A31 C31. Maka ini hasilnya A111 C11 minornya genap berarti sama dengan M11. Jadi kalau minor genap, kofaktornya genap jumlah indeksnya maka sama dengan minornya ya. Konsep yang lalu. Ini 1, C21 menjadi M21 min karena ganjil maka negatif, tambah 2 kali positif dia karena genap 31. Dengan cara seperti yang sebelum-sebelumnya, silahkan dituntaskan. Anda memperoleh sampai menemukan kofaktornya lalu ditransposkan. Hasil dengan cara adjoin maupun dengan cara OB tadi harus sama. Diselesaikan ya. Setelah kita dapatkan determinan A-nya, lalu kita cari masing-masing kofaktornya. Karena ukurannya 3 kali 3, maka kofaktornya dicari sebanyak 9 buah. 9 buah ya. Nah, cukup banyak perhitungan, hati-hati. C11 tadi udah kita hitung di sini, jadi kita manfaatkan perhitungan di sini ya, sehingga kita nggak banyak berhitung lagi. Oke, C11 dicari, C12, C13, C21, C22, C23 ya. Ini silakan Anda hitung. Anda harus menghitung juga di catatan Anda sehingga dapat menilai prosesnya seperti apa. Oke, setelah kita dapatkan kofaktor yang di semuanya tadi, nih, maka kita bentuk dia matriksnya, matriks kofaktor yang ditransposkan sehingga sama dengan adjoin A. Posisinya udah kita tukar ya, jadi C11, C12, C13 itu berada di kolom. Nah, kita pindahkan dia hasilnya. Maka untuk mencari inverse pakai rumus yang tadi, 1 per det A kali A join A. Ini proses perhitungan yang udah kita kenal. Ini bilangan, ini matriks. Maka matriks kali bilangan ya dikalikan ke setiap bilangan-bilangannya, ke setiap elemennya. Kalikan min setengah kali min 2, 1, setengah kali min 8, min 4, setengah kali 6, 3. Dan seterusnya. Akhirnya ini hasil A inverse-nya. Jika kita lirik hasil A inverse ini dengan adjoin dengan rumus inverse OBE, hasilnya sama ya. Sama hasilnya. Harus sama. Jika terjadi perbedaan, berarti ada salah hitung. Sehingga apapun proses caranya, apapun metodenya, baik OBE maupun adjoin akan menghasilkan inverse matriks yang sama. Oke, metode pencarian inverse sudah kita selesaikan. Bagaimana menerapkannya dengan SPL? Ini saya ubah bentuk, kita memanfaatkan perhitungan inverse yang sudah kita lakukan tadi ya. Di sini SPL-nya, ini juga soal yang kita berikan pada kuis determinan, sehingga Anda bisa mengecek apakah sama jawabannya. Jika berbeda, berarti ada salah hitung. Oke, di sini kita tentukan matriks A-nya, berarti koefisien ya adalah 1, 2, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 6. Sama persis dengan contoh yang kita berikan sebelumnya tadi. Matriks A tadi ya.
sama dengan matriks A yang udah kita hitung di awal tadi nih, sama dengan matriks A ini. Jadi kita memanfaatkan perhitungan yang sudah kita lakukan. Oke, sekarang matriks B-nya adalah 30, 50, 78. Sudah kita tentukan A dan B-nya. Kembali ke konsep awal tadi. Bagaimana mensolusikan SPL dengan inverse. Berarti X sama dengan A inverse dikali B. Masukkan inverse kita. Inverse kita tadi udah kita cari ya. Matriks A ini sudah kita hitung tadi pada proses sebelumnya. Inverse-nya adalah min 1, min 4, 3. Kita pindahkan di sini. Min 1, min 4, 3. Baris keduanya 1, 1, min 1, 1, 1, min 1, 1, 1, min 1, dan baris terakhir 0, 1, min setengah, 0, 1, min setengah. Itu A inverse-nya udah kita dapat, dikali B, berarti kita kali dengan B, 30, 50, 78, 30, 50, 78. Oke, seperti biasa proses perkalian matriks berarti min 1 kali 30 tambah min 4 kali 50 tambah 3 kali 78. Ya. Berikutnya min 1 kali 30 tambah 1 kali 50. Hati-hati prosesnya. Tambah berarti ke sini lagi pasangannya. Min 1 kali 78. Berikutnya 0 kali 30 tambah 1 kali 50 tambah min setengah kali 78 kali 78. X itu tadi kan kita adalah variabelnya X, Y, Z ya. Ini sebaiknya kita ubah variabelnya, jangan X di sini untuk variabel matriks variabelnya. Jadi kita gunakan matriks variabel W. Nah, di sini kan X, Y, Z. Oke. Sini X, Y, Z. Tinggal diselesaikan perhitungannya. Berapa hasilnya? Berarti baris pertama merupakan X, baris kedua merupakan Y, jawabannya baris ketiga merupakan Z ya. Setelah dihitung prosesnya, dapatlah hasilnya. Ini perhitungan ya, hati-hati dengan perhitungan. Maka hasilnya X-nya 4, Y-nya 2, Z-nya 11. Jadi solusi dari SPL yang kita selesaikan ini, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 11. Ingin membuktikannya, silakan Anda bandingkan dengan kuis Anda yang Anda kerjakan kemarin. Atau dengan cara Anda substitusi dengan ke SPL-nya ya. Jika hasil SPL-nya sesuai dengan soal yang diberikan, berarti benar jawabannya. Oke, demikian dulu pembahasan inverse kita dan penerapannya terhadap solusi SPL. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.